Eliza dengan NIM A1D12108. Pada video kali ini, kita akan belajar dan mengetahui bersama keberadaan sekolah inklusi, khususnya jenjang sekolah dasar di Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita mengetahui keberadaan dari sekolah inklusi tersebut, tentunya kita harus paham apa sih sekolah inklusi dan apa sih inklusi tersebut, serta betapa pentingnya sekolah inklusi untuk anak-anak istimewa serta anak-anak reguler nantinya. Untuk lebih jelasnya, stay tune. Nah, pertama kita harus mengetahui apa sih inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsep inklusi tersebut berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Nah, sekarang ini bahkan tidak sedikit sekolah yang mengangkat tema inklusi, sehingga bisa kita ambil pengertian bahwa sekolah inklusi adalah salah satu jenis pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, di dalam sekolah inklusi, seorang dengan kebutuhan khusus juga melakukan kegiatan belajar bersama teman-teman lainnya. Namun, ada perbedaan metode pengajaran yang dilakukan pada anak reguler dengan anak istimewa, atau kita sebut dengan ABK. Sekolah inklusi juga dinilai sangat mendukung pengembangan bakat anak, karena setiap anak memiliki bakat yang unik dan berbeda-beda. Konsep tentang apa itu inklusi sebenarnya bisa diterapkan pada sekolah negeri maupun swasta reguler. Tetapi saat ini tidak semuanya mendukung hal tersebut. Kali ini kita akan mengetahui metode belajar di sekolah inklusi. Melansir dari situs charisacademy.sch.id, sekolah inklusi adalah tempat belajar yang memiliki metode yang beragam, penuh variasi, dan mengedepankan aspek kolaborasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap langkah yang dilakukan disesuaikan dengan karakter dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Jika pada pendidikan konvensional, anak dipaksa menguasai semua pelajaran, di sekolah inklusi justru pembelajaran lebih fokus pada potensi bakat yang dimiliki anak. Maka, ada banyak jenis kegiatan yang dilakukan di sekolah inklusi. Terkait dengan metode belajar, di dalam metode belajar ada banyak sekali aspek yang harus diperhatikan oleh para orang tua sebelum memasukkan putra dan putrinya ke sekolah inklusi. Beberapa metode tersebut antara lain, yang pertama yaitunya tentunya yang paling penting nih, kurikulum. Menerapkan kurikulum sesuai konsep apa itu inklusi yang meliputi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan modifikasi PPI. Kemudian yaitunya adanya tenaga pendidik yang mendukung terlaksananya sekolah inklusi. Nah, tenaga pendidik harus paham bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus maupun anak istimewa tersebut yang meliputi kompetensi teknis dan kolaboratif. Dan juga tak kalah penting, harus memperhatikan manajemen, di mana manajemen ini mengedepankan prinsip-prinsip kebiasaan berbicara berdasarkan fakta, sikap menghargai orang lain, melakukan perbaikan terus-menerus, dan melaksanakan fungsi sesuai pembagian tugas. Dan juga ada metode lain berupa dana. Nah, dana ini merupakan aspek yang tentunya sangat-sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar, mengajar agar bisa lebih optimal. Apabila tidak ada dana, maka fasilitas tentunya tidak dapat kita adakan. Nah, sarana dan prasarana yang memiliki fasilitas dan perlengkapan
yang disesuaikan untuk anak normal maupun ABK ataupun anak istimewa. Dan juga lingkungan pada sekolah inklusi perlu dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan konsep sekolah inklusi pada masyarakat. Dikarenakan sekolah inklusi ini tentunya berbeda dengan sekolah negeri umumnya. Nah, peserta didik terdiri dari anak-anak biasa atau anak reguler pada umumnya, serta anak-anak istimewa ataupun bisa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, untuk proses belajar mengajar menggunakan metode pengajaran langsung maupun membentuk tim atau kelompok-kelompok serta intervensi strategi dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan ketentuan standar tersebut, para orang tua tentunya bisa menentukan sekolah inklusi yang baik. Hal tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam sekolah inklusi. Catatan-catatan itu tentunya yang pertama, terkait dengan sekolah inklusi memberikan kesempatan yang sama antara anak reguler dengan anak istimewa. Kemudian yang kedua, catatan yang harus ditanamkan dan dicatat dengan baik, yaitunya setiap peserta didik boleh menggunakan fasilitas sekolah untuk mendukung minat dan bakatnya. Dan yang terakhir yaitunya yang ketiga, komunikasi antara peserta didik dan tenaga pendidik terjalin dengan baik. Nah, itu untuk catatan-catatan dan hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran di sekolah inklusi. Nah, kali ini kita akan mengetahui keberadaan sekolah inklusi. Melansir dari website rumahdhd.blogspot.com, keberadaan sekolah inklusi pada jenjang sekolah dasar di Provinsi Jambi, yaitunya yang pertama SDN 131/4 di Jalan Kapten Acapit, Pematang Sulur, Telanai Pura, Kota Jambi. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1981. Sekolah Dasar Negeri 131 berada di bawah naungan kepala sekolah yang bernama Asiah dengan akreditasi sekolah yaitunya A. Kebutuhan khusus yang dilayani pada sekolah ini yaitunya autis. Selanjutnya yaitunya ada Sekolah Dasar Negeri 66/4 di Jalan Jenderal Atalib, Pematang Sulur, Telanai Pura, Jambi. Juga selanjutnya ada di SDN 47/4 Kota Jambi, Jalan RN Marta Dinata, Telanai Pura, Jambi. Dan selanjutnya juga ada di daerah Muara Bungo. Yang pertama SDN 2/9 Sekernan, Jalan Lintas Timur, Muara Jambi, Bungo. Dan yang terakhir yaitunya SDN 107/2 Danau Bulu, Muara Bungo, Jambi. Nah, untuk SD tersebut merupakan sekolah dasar inklusi dan tentunya mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi di sekolahnya. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa melihat lebih dan menelusuri lebih lanjut di internet maupun datang langsung ke sekolah tersebut. Kebijakan pendidikan inklusif. Terdapat dua macam kebijakan pendidikan inklusif, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan internasional. Kebijakan nasional terkait dengan pendidikan inklusi antara lain yang pertama, Undang-Undang terkait Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi, adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 12 Ayat 1B yang berbunyi, hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 41 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi
menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, ada juga Permendikmas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian keputusan Mendikbud RI nomor 0306 per 6 per 1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Ada Kepres nomor 36/1990 tentang pengesahan dan pengakuan akan hak-hak anak, dan juga ada surat edaran nomor 380 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen dan Diknas pada tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif. Itulah kebijakan-kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sih manfaat dan pentingnya pendidikan inklusi dan sekolah inklusi, khususnya untuk mendukung kebermaknaan pendidikan serta kerataan dan hak yang diperoleh oleh anak ABK atau anak istimewa. Setelah kita mengetahui kebijakan terkait pendidikan inklusi, kali ini kita akan berbicara tentang manfaat sekolah inklusi bagi anak ABK. Yang pertama yaitu menyediakan investasi pembelajaran dan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak dalam mengoptimalkan potensi anak. Yang kedua, memberikan pengembangan diri dalam bentuk non-akademis bagi anak ABK atau anak istimewa. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan pendidikan inklusif yaitu yang pertama, tentunya menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama, di mana nantinya anak reguler akan digabungkan dengan anak istimewa. Kemudian mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu wajar dan cara menghargai perbedaan tersebut. Mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu, melatih individu untuk berpikiran terbuka atau kita sebut dengan open-minded, juga mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan atau perbedaan. Mendorong terjadinya musyawarah untuk memecahkan masalah, mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat, menghindari konflik, perpecahan atau pertikaian, serta meningkatkan kepercayaan diri pada individu, dan selanjutnya menciptakan persatuan dan kesatuan dengan mendorong siswa untuk saling membangun. Itulah beberapa manfaat dari terselenggaranya pendidikan inklusif. Setelah kita mengetahui manfaat dari adanya pendidikan inklusi, sekarang untuk pelaksanaan penerapan dalam pendidikan inklusi tentunya tidak semudah yang dibayangkan oleh pikiran dan bayangan kita, karena dibutuhkan beberapa persiapan yang mendalam agar pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan yang dipahami secara teoritis. Terdapat beberapa persiapan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Antara lain yang pertama, kesiapan pengajar dalam memiliki kompetensi, yakni seperti dengan adanya pemahaman serta keterampilan mengajar dalam mengelola kelas inklusif. Selanjutnya, tak kalah penting yaitu kurikulum yang terdiferensiasi sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan dari siswa berkebutuhan khusus atau di sini kita sebut dengan anak istimewa. Kemudian adanya kesadaran pemahaman dan penerimaan teman sebaya dan orang tuanya tentang kehadiran siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah. Selanjutnya juga ketersediaan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus harus disediakan. Dan juga untuk penerapan pendidikan inklusi ini, selain memperhatikan hal tersebut, tentunya kita harus melaksanakan pembelajaran bagi anak istimewa ini dengan pendampingan guru pendamping khusus atau GPK. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang memiliki berkebutuhan khusus sangat membutuhkan strategi,
Nah, di sini peran GPK itu sangat penting dalam menentukan strategi dan teknik tersendiri. Terdapat teknik tersendiri yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus atau kita sebut dengan anak istimewa perlu disiapkan oleh pengajar di sekolah dengan melihat kondisinya, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran tersebut disusun berdasarkan penggalian kemampuan diri anak yang memiliki kebutuhan khusus yang didasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini peran calon pendidik atau pengajar dalam pendidikan inklusif ini adalah untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi serta bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Seorang guru atau pengajar merupakan orang yang terdekat bagi siswa, sehingga peran guru sangatlah penting. Tentunya guru untuk anak reguler dengan guru untuk anak istimewa berbeda. Selain itu, guru juga dapat menjadi kedua orang tua peserta didik selama di sekolah. Seorang pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi lebih menekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, guru atau pengajar harus memiliki kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Pemahaman terhadap siswa yang memiliki beragam perbedaan, serta pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat mendidik. Tentunya, guru memiliki peran penting dan membutuhkan skill dan kemampuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif. Selanjutnya kita akan berbicara terkait orang tua, di mana kesadaran orang tua dan masyarakat, yaitu lingkungan sosial, juga merupakan suatu hal penting untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran. Sebab anak istimewa memerlukan dukungan baik dari orang tua dalam pengambilan keputusan serta penerimaan dari masyarakat akan adanya dirinya dalam sekolah-sekolah inklusi berpengaruh terhadap mental anak. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerima dan memfasilitasi anak istimewa untuk bersekolah bersama dengan anak reguler. Pendidikan inklusif bukan hanya menampung siswa maupun anak istimewa di sekolah reguler dan membiarkannya begitu saja dengan siswa yang reguler. Umumnya harus memahami secara mendalam walau hanya salah satu dari kriteria khusus anak istimewa. Pendidikan inklusif juga bukan hanya mengikut sertakan anak istimewa ke dalam pembelajaran dengan kriteria khusus yang berbeda saja. Akan tetapi juga membentuk karakter layaknya siswa pada umumnya. Misalnya nih, diberitahu sedikit demi sedikit tentang kehidupan bermasyarakat supaya dapat bersosialisasi yang semestinya. Selain itu, menumbuhkan rasa percaya diri mereka akan kemampuan yang dimilikinya. Pelaksanaan pembelajaran siswa inklusif di sekolah dasar formal tetap sama dengan siswa lain pada umumnya. Tidak ada perbedaan kedudukan, hanya saja yang membedakannya ialah pelayanannya. Pada proses pembelajaran yang diberikan guru pada anak istimewa lebih disesuaikan temponya dibanding siswa reguler. Contohnya, penanganan pembelajaran untuk siswa inklusif lebih slow learner dan tidak dapat dipaksakan karena siswa tersebut memiliki nilai khusus dibandingkan siswa lainnya. Tentunya, asesmen untuk siswa reguler dengan siswa yang istimewa sangat berbeda. Misal nih,
Saat siswa lain mengerjakan soal untuk menghitung luas bangunan art, siswa yang termasuk ke dalam kategori anak istimewa dengan slow learner tersebut hanya disuruh menggambarkan dan menuliskan jenis bangunan datanya. Teman-teman, kita telah mengetahui bersama keberadaan sekolah inklusi khususnya jenjang sekolah dasar di Provinsi Jambi, serta telah bertambah wawasan terkait inklusi dan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia dan kebijakan maupun manfaat terselenggaranya pendidikan inklusi. Sekian video kita terkait inklusi. Sampai jumpa.